membesar dan merakyat. Itulah Nahdlatul Ulama atau NU. Memiliki sekitar 85 juta anggota, menjadikan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar dan berpengaruh di Indonesia. Sejak berdiri tahun 1926, NU telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. NU adalah salah satu kunci dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perang mempertahankan kemerdekaan. Kiprah dan nama besar NU tidak dapat dilepaskan dari sosok seorang ulama terkemuka, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dialah pendiri NU sekaligus maha guru pesantren di Indonesia. Di mata cucunya, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Kiai Hasyim adalah sosok yang luar biasa. Seorang yang punya pengaruh besar ya, pengaruh yang bertahan. Ini sudah 60 tahun beliau meninggal, masih pengaruhnya luar biasa besarnya itu. Sosok yang penuh pengabdian, sosok yang diikuti oleh banyak orang, sosok yang luar biasa. Kiai Hasyim lahir dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Asy'ari menikah dengan putri Kiai Haji Usman, pemilik pondok pesantren Gedang, Jombang. Di lingkungan pesantren Gedang inilah Kiai Hasyim dibesarkan hingga usianya 6 tahun. Kemudian Kiai Asy'ari ini pindah ke Dusun Keras. Nah, di situ Mbah Hasyim dididik oleh ayahnya, kemudian tumbuh menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu. Pada usia 15 tahun, Hasyim muda pergi menuntut ilmu di berbagai pesantren di tanah Jawa. Di Jombang, Hasyim pernah mondok di pesantren Gedang, pesantren Keras, pesantren Wonorejo, dan pesantren Tambak Beras. Selanjutnya Hasyim memperdalam ilmu di luar Jombang, mulai dari pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Kademangaran di Bangkalan, hingga pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Kemudian beliau belajar juga ke Mekah. 2 kali beliau berangkat. Yang pertama itu berangkat hanya sebentar, kemudian pulang karena istrinya meninggal. Setelah itu beliau ke Mekah lagi untuk waktu yang cukup lama dan belajar dari beberapa ulama di sana. Di antaranya ialah Kiai Mahfud Termas, kemudian Syekh Hatib Minangkabau, dan juga Syekh Bantani Al-Bantani. Selama berguru di Tanah Suci, Kiai Hasyim mendalami ilmu hadis. Dalam catatan perjalanan yang ditemukan terselip di antara kitab-kitab di perpustakaan pribadinya, Kiai Hasyim menuliskan alasannya memilih ilmu hadis sebagai spesialisasi. Beliau memulai dengan mengapa saya memilih ingin menjadi ahli hadis daripada ilmu-ilmu yang lain seperti ahli Al-Quran, seperti ahli yang lainnya. Karena dengan mempelajari ilmu hadis nanti akan merembet kepada semuanya. Ya. Jadi ilmu hadis sebagai pembuka. Ya. Naskah ini ditutup dengan beliau menganggap penting semua ilmu, ya. Meskipun beliau menjurus pada satu ilmu hadis, tetapi kita jangan menafikan ilmu-ilmu yang lain, seperti membaca Al-Quran, kitab-kitab fikih, dan lainnya. Tahun 1899, Kiai Hasyim kembali ke tanah air. Dia kemudian mendirikan pesantren di kawasan Tebu Ireng yang merupakan kawasan perkebunan tebu dan pabrik gula. Warga Tebu Ireng yang kala itu mengalami kebobrokan moral menolak kehadiran Kiai Hasyim dan pesantrennya. Warga melakukan berbagai cara untuk mengancam keselamatan para santri dan keluarga Kiai Hasyim. Jadi kalau ada kehidupan buruh yang dekat dengan hura-hura lah katakan, kalau mereka menerima upah, kemudian ada minum, ada main, ada madon, ini kan dihilangkan kan tentunya orang menentang ya. Itu keras sekali penentangan itu.
Namun sikap Kiai Hasim yang lemah lembut dan suka menolong, lambat laun merebut hati warga Tebu Ireng. Santrinya pun terus bertambah, seiring meluasnya kabar mengenai kepiawaian Kiai Hasim dalam mengajar. Sosok Kiai Hasim sebagai guru yang berhati mulia terus hidup dalam ingatan Kiai Haji Imam Tauhid, salah seorang santri Kiai Hasim. Kalau membimbing anak yang madruroh, orang yang fikir, senang memberi makanan dan minuman dan pakaian, itulah Kiai Hasim. Kalau anak sakit, lapor kepala pondok, lantas lapor pada Kiai Hasim, dibawa di rumah sakit sampai sembuh. Tidak ada biaya lain kecuali Kiai Hasim sendiri ditanggung. Setiap kali melakukan kesalahan, Imam selalu ditegur oleh Kiai Hasim, tapi Imam tak pernah dipermalukan oleh gurunya itu. Dipanggil ke rumah, punya adab ya. Tidak pernah, saya ditegur di halaman tidak pernah, di sekolah tidak pernah, di pondok tidak pernah panggil. Meski memegang tradisi lama, Kiai Hasim tetap terbuka pada berbagai perubahan. Dia menerima usulan dari putra dan kerabatnya yang lain untuk menerapkan sistem kelas yang berjenjang di pesantren Tebu Ireng. Kiai Hasim juga menyetujui adanya pelajaran umum di luar pelajaran agama Islam yang sebelumnya tabu di kalangan pesantren, seperti matematika, geografi, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ya open minded ya, karena itu tadi Kiai Hasyim Asy'ari ini kan belajar di Mekah, itu kan kosmopolit, jadi dia bergaul dengan orang dari berbagai macam kalangan. Di bawah kepemimpinan Kiai Hasim, pesantren Tebu Ireng berhasil menjadi pesantren terbaik dan terbesar di Nusantara pada abad ke-20. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap bulan Ramadan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuka pengajian khusus ilmu hadis. Banyak orang jauh-jauh datang ke Tebu Ireng untuk mengikuti pengajian tersebut. Bahkan para kiai yang dulu pernah menjadi gurunya pun datang berguru. Kiai-kiai itu niatnya tulus, ingin belajar, tapi Kiai Hasim tidak mau. Bagaimana mungkin bapak-bapak ini dulu guru saya kok sekarang belajar kepada saya tidak mau. Akhirnya berunding disetujui dengan syarat guru-guru itu tidak perlu ngurusi macam-macam, makanan disediakan oleh santri yang lain, baju-baju dicucikan oleh santri-santri. Pada suatu malam, seorang kiai terbangun. Dia melihat ada orang mengambil pakaian-pakaian kotor. Penasaran, kiai itu mengikuti orang tersebut ke sumur. Ternyata yang mencuci pakaian tersebut adalah Kiai Hasim sendiri. Kiai Hasim merasa berhutang budi dan harus berbakti kepada gurunya dengan cara mencuci baju itu. Ini kan luar biasa. Akhlaknya yang mulia dan ilmunya yang tinggi membuat pamor Kiai Hasim semakin bersinar. Karena kecemerlangan beliau yang luar biasa, maka banyak bibit-bibit unggul dari mana-mana, terutama dari Jawa, kemudian datang ke Tebu Ireng belajar. Dan ketika mereka ini pulang ke kampung halaman masing-masing, mereka mendirikan pesantren yang sekarang ini menjadi pesantren yang ternama. Saya bisa sebut beberapa nama, pesantren Lirboyo, waktu itu Kiai Abdul Manaf, kemudian pesantren Ploso Kediri, Kiai Jazuli, pesantren Tegalrejo di Magelang, Kiai Hudori, kemudian pesantren di Banyuwangi, Blok Agung, yang
pendirinya pun pernah belajar di Pondok Tebu Ireng ini. Banyaknya para kiai dan pemimpin pesantren yang berguru kepadanya membuat Kiai Hasyim Asy'ari digelari sebagai Hadratus Syekh, Maha Guru pesantren di Indonesia. Jadi itu gelar yang memang selama ini ya diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja. Ya Hadratus Syekh itu karena dia yang paling tinggi, yang paling top lah gitu ya. Dari sudut keilmuan juga maupun dari segi kepemimpinan gitu. Sudut keilmuan dia mengarang banyak buku gitu. Karyanya di dalam berbagai bidang ya, di dalam bidang fikih, di dalam bidang tasawuf ya, dan berbagai aspek pemikiran Islam gitu. Ada karya-karyanya, daftar karyanya itu. Berbagai kitab karya Kiai Hasyim masih terus dipelajari oleh para santri hingga saat ini. Pengaruhnya yang begitu besar di kalangan ulama tradisional menjadikan Kiai Hasyim sebagai tokoh kunci dalam berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926. Ketua PBNU Kiai Haji Syahid Akil Siroj menuturkan pembentukan NU digagas oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kerabat sekaligus murid Kiai Hasyim. Gagasan ini muncul seiring lahirnya berbagai organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Kiai Wahab usul kepada Kiai Hasyim, segera kita juga kiai-kiai pesantren membentuk organisasi. Kiai Hasyim menjawab, jangan terburu-buru dulu, kita siapkan yang matang. Kiai Hasyim tidak segera menyetujui usul itu. Beliau mempertimbangkan apakah organisasi didirikan membawa manfaat atau justru membawa mudarat bagi persatuan umat Islam di Indonesia ini. Beliau berpikir lama sekali. Tentunya tidak hanya berpikir, juga termasuk di dalamnya adalah istikharah, mohon petunjuk Allah. Kiai Hasyim mendapatkan dorongan untuk mendirikan organisasi dari Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil adalah ulama yang sangat disegani di masa itu, sekaligus guru dari Kiai Hasyim. 2 kali Kiai Khalil mengutus muridnya, Kiai As'ad Syamsul Arifin, untuk menyampaikan pesan kepada Kiai Hasyim bahwa pendirian organisasi Islam tradisional akan membawa manfaat. Setelah kedatangan Kiai As'ad yang kedua kalinya, barulah Kiai Hasyim mantap untuk mendirikan NU. Keputusan Kiai Hasyim mendirikan NU tidak lepas pula dari bangkitnya kaum Wahabi di Arab Saudi di kala itu. Kaum Wahabi secara radikal menentang faham bermazhab dan menolak praktek tarekat. Semua situs-situs sejarah dibongkar karena dianggap memelihara situs sejarah itu mengundang kemusyrikan. Tinggal kuburannya Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar dan Umar yang akan dibongkar. Begitu mendengar berita itu, langsung Kiai Hasyim tergugah membentuk namanya Komite Hijaz. Atas perintah Kiai Hasyim, Kiai Wahab mengumpulkan sejumlah ulama di Surabaya. Pada 31 Januari 1926, pertemuan para ulama tersebut memutuskan dibentuknya Komite Hijaz yang akan berangkat ke Arab Saudi menyampaikan permintaan para ulama pesantren dari Indonesia. Dan untuk mewadai komite tersebut, dibentuklah organisasi bernama Jamiah Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz yang dipimpin Kiai Wahab berangkat ke Jeddah untuk menghadap Raja Abdul Aziz. Komite ini membawa surat dari Kiai Hasyim yang berisi 4 tuntutan dari ulama Indonesia. Permintaan Komite Hijaz, 4 hal ini yang dikabulkan cuma 1, yaitu tidak dibongkarnya kuburan Nabi Muhammad dan Abu Bakar Umar. Di rumah inilah Kiai Hasyim Asy'ari mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Bersama Kiai Hasyim, sejumlah ulama tercatat pula sebagai pendiri NU. Di antaranya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, Kiai Ridwan, dan beberapa ulama lain. Jalannya organisasi NU dimotori oleh Kiai Wahab, sementara Kiai Hasyim Asy'ari menjadi figur yang mengarahkan dan menyusun aturan dasar NU.
Kiai Hasim menyusun Qonun Al-Asasi yang menjadi dasar ideologi NU hingga kini. Karisma dan pengaruh Kiai Hasim pula yang menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk bergabung dengan NU. NU didirikan dengan menggunakan jaringan alumni pesantren Tebu Ireng yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, jaringan-jaringan inilah yang akhirnya kemudian menimbulkan cabang-cabang NU di berbagai tempat. Setelah menjadi Rois Am pertama Nahdlatul Ulama, pengaruh Kiai Hasim semakin meluas. Pemikiran dan pidatonya tidak hanya menjadi pegangan di kalangan pesantren, tapi juga bagi ulama dari kelompok lain. Buah pemikiran dan seruan Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari bahkan tetap relevan hingga masa sekarang. Kiai Hasim Asy'ari bukan hanya maha guru pesantren. Di masa penjajahan Belanda, Kiai Hasim menunjukkan sikap anti penjajah dengan menolak subsidi Belanda untuk pesantrennya. Dia juga menolak medali penghargaan dari Gubernur Jenderal Belanda, Van der Plas pada tahun 1937. Di masa pendudukan Jepang, Kiai Hasim pernah dipenjarakan karena mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam melakukan saikere. Mbah Hasim menolak untuk melakukan penghormatan kepada Jepang yang namanya saikere itu. Dilakukan dengan menghormat seperti orang ruku. Nah, menurut Mbah Hasim, ruku itu hanya pantas untuk Tuhan, tidak untuk manusia. Kiai Hasim melalui putranya Kiai Haji Wahid Hasim memegang peran besar dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, terjadi perdebatan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada kelompok yang ingin mempertahankan Piagam Jakarta, tapi ada pula yang menolaknya. Dari Indonesia Timur dan dari orang Jawa, keberatan dengan Piagam Jakarta, 7 kata, dengan berkewajiban mengamalkan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kiai Wahid Hasim setuju itu dicoret. Luar biasa itu. Tidak lepas dari pengarahan dari Kiai Hasim Asy'ari. Peran terbesar Kiai Hasim dalam perjuangan adalah saat mengeluarkan resolusi jihad. Setelah Jepang menyerah kalah pada Agustus 1945, sekutu yang membonceng tentara Belanda masuk ke Indonesia. Mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Saya mendengar cerita dari Pak Utomo Darmadi. Beliau adalah adik dari Pak Supriyadi, pahlawan peta. Pak Utomo Darmadi cerita bahwa tahun itu Bung Karno diantarkan oleh Residen Sudirman, sowan dan memohon nasihat bagaimana menghadapi keadaan ini. Karena menurut perhitungan, Belanda akan datang dibantu oleh tentara sekutu dan kita tidak mampu melawan. Karena persenjataan yang kurang dan juga pengalaman yang jauh ketinggalan. Kiai Hasim pun mengumpulkan para ulama NU di kantor NU di Jalan Bubutan, Surabaya. Setelah bermusyawarah selama 2 hari, pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Hasim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Keputusannya membela tanah air, bukan bela Islam loh. Bukan membela Islam, membela tanah air. Sama hukumnya dengan membela Islam. Fardhu ain, wajib, kalau tidak dosa besar. Jadi Kiai Hasim Asy'ari menganggap membela tanah air sama dengan membela agama. Dan harap diingat, waktu itu Indonesia belum ada 2 bulan kan. Jadi keindonesiaan itu belum ada. Keindonesiaan belum terwujud. Nah, yang bisa mendorong orang keislaman. Resolusi jihad telah membakar semangat warga Surabaya dan sekitarnya
bertempur melawan tentara sekutu. Dan pecahlah pertempuran 10 November yang bersejarah itu. Tentara dipimpin oleh tentara Surabaya namanya Letnan Sutomo, Bung Tomo, yang bukan tentara namanya Hizbullah Sabilillah dipimpin oleh Kiai Wahab. Nah, yang di lapangan yang mimpin Kiai Abbas dari Cirebon dan Kiai Mashkur dari Malang. Dalam pertempuran tersebut, 2 jenderal Inggris tewas, sementara dari pihak Indonesia, ribuan warga Jawa Timur gugur sebagai syuhada. Berkat jasanya mengobarkan semangat jihad melawan penjajah, Kiai Hasyim Asy'ari dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Pada bulan Ramadan tahun 1947, di tengah berkecamuknya agresi militer Belanda, sebuah peristiwa duka pun terjadi. Waktu itu Belanda sudah maju lebih jauh ya, kemudian menduduki berbagai kota. Terakhir waktu itu kota Malang jatuh ke tangan Belanda dan beliau dikabari, kemudian kaget, terus tekanan darahnya naik sehingga pecahlah pembuluh darahnya. Kemudian beliau wafat. Setelah Kiai Hasyim berpulang ke rahmatullah, NU mengalami pasang surut dan masuk ke pusaran politik. NU kembali bangkit di tahun 1984. Saat itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa dengan nama Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Gus Dur yang adalah cucu Kiai Hasyim Asy'ari membawa NU kembali ke Hito NU 1926. NU kembali pada fungsi sosial keagamaannya dan tidak lagi terjun langsung ke dalam politik kekuasaan. Setelah masa Gus Dur itulah saya kira kemudian NU lebih memprioritaskan pada Islam kultural. Itulah saya kira hasil dari kembali ke khitah itu oleh Gus Dur gitu. Sehingga kemudian NU juga bisa melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah urban secara sangat signifikan gitu, dan juga memajukan anak-anak muda NU belajar di berbagai tempat di luar negeri. Setelah runtuhnya Orde Baru, Gus Dur ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Meski berbasis warga Nahdiyin, PKB berdiri di luar organisasi NU. Melalui PKB, Gus Dur berhasil menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Kini, NU telah menjadi organisasi keagamaan dengan anggota terbanyak di Indonesia. Di tahun 2012, anggota NU sudah mencapai 85 juta orang. Cabang NU sudah menyebar ke berbagai pelosok tanah air. Sekolah dan rumah sakit milik NU juga terus bertambah. NU kapan saja, di era apa saja ini, Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi, ya naik turun, iya kita akui naik turun. Tapi Alhamdulillah NU tetap ada, tetap kuat, tetap solid. Warisan Kiai Hasyim yang lain, yakni pesantren Tebu Ireng, tetap menjadi salah satu pesantren terpandang di Indonesia. Di pesantren ini, ribuan santri dididik menjadi manusia yang berakhlak dan berilmu. Di pesantren ini pula, nilai-nilai yang diajarkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilestarikan. Di antaranya menjunjung toleransi dan menerima perkembangan baru yang baik tanpa meninggalkan tradisi lama yang mulia. حاسب حاسب يا حبيب كل من قابل لا يسيب حاسب حاسب يا حبيب